Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Ratnasari, salah satu mahasiswi dari Akbid Geraha Husada Cirebon. Tujuan saya dalam pembuatan video ini untuk melengkapi ketertinggalannya materi dari salah satu mata kuliah pengembangan teknologi informasi. Saya di sini akan membahas tentang CT scan. Jadi, Robert Stephen Ledley adalah orang yang paling berjasa dalam penemuan mesin canggih ini. Robert lahir dan kecil di kota New York pada 28 Juni 1926. Robert adalah orang yang haus akan ilmu. Ia selalu pindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mendapatkan ilmu baru. Singkat cerita, setelah 3 tahun lamanya ia meneliti sebuah mesin. Akhirnya, pada tahun 1973, lahirlah mesin CT scanner yang bisa memindai dari ujung rambut hingga ujung kaki. Mesin ini dinamakan Automatic Computerized Transmisi Aksial atau juga disebut dengan ACTA. Mungkin lebih jelasnya saya akan menampilkan video bagaimana cara membaca CT scan yang benar. Dalam membaca CT scan kepala, yang pertama sekali kita harus memastikan adalah identitas pasien. Identitas yang penting yang perlu kita ketahui adalah pertama, nama pasien, kedua, umur, ketiga, jenis kelamin, dan keempat, apakah sesuai dengan medical record-nya. Selanjutnya, kita melihat densitas CT scan secara keseluruhan. Referensi densitas yang kita gunakan adalah dalam bagian otak, semua densitas yang sama dengan bagian otak disebut isodense. Bagian yang densitasnya lebih tinggi kita sebut hyperdense, dan bagian yang lebih rendah densitasnya itu disebut hypodense. Bagian yang densitasnya lebih tinggi atau yang tadi kita sebut sebagai hyperdense, warnanya lebih terang. Contohnya adalah tulang. Sedangkan bagian yang densitasnya lebih rendah, yang kita sebut sebagai hypodense, warnanya lebih gelap, contohnya adalah cairan. Dalam hal ini adalah cairan otak, liquor cerebrospinal. Contoh lain yang sering kita lihat pada gambaran hyperdense pada CT scan kepala adalah bila kita menemui adanya perdarahan. Perdarahan yang terjadi di dalam gambaran suatu intrakranial CT scan akan menunjukkan tampilan yang hyperdense. Nah, tapi kita akan berbicara tentang hal itu nanti. Pada saat ini kita akan membandingkan antara bagian sisi kiri dan sisi kanan dari intrakranial. Cara yang efektif melihat suatu CT scan kepala normal atau tidak adalah dengan membandingkan bagian kiri dengan kanan. Perlu diingat bahwa bagian sebelah kanan pada CT scan adalah bagian otak sebelah kiri. Demikian juga dalam hal sebaliknya. Berikut ini contoh-contohnya. Mari kita bandingkan sebelah kiri dan sebelah kanan dari gambaran satu intrakranial. Mari kita lihat contoh CT scan kepala yang tidak sama pada bagian kiri dengan bagian kanan. CT scan kepala anak laki-laki 8 tahun dengan riwayat trauma kepala, tampak gambaran lesi hyperdense pada lesi di sebelah kanan dari intrakranial. Langkah yang sangat penting berikutnya dalam membaca CT scan kepala adalah mengidentifikasi pola normal cairan cerebrospinalis di otak. Perhatikan kedua gambaran CT scan ini. Bagian yang hypodense adalah ventricle, tempat terisinya cairan cerebrospinal. Bagian ini merupakan salah satu kunci untuk mengidentifikasi abnormalitas CT scan kepala. Kenapa? Pertama, karena ventricle bisa saja terisi oleh darah dan tampak gambaran yang bersifat hyperdense. Bisa saja karena spontan, bisa juga karena diakibatkan suatu trauma atau benturan. Bila dilihat di sini, bagian yang hyperdense pada CT scan ditunjukkan oleh adanya tanda panah. Dan kemudian, pada gambaran kedua, ventricle bisa saja tertekan karena otak yang edema. Perhatikan ventricle sebelah kiri yang terkompresi dan tidak simetris dengan sebelah kanan.
disertai dengan adanya lesi di bagian yang sama dengan ventrikel yang terkompresi. Jika mulai membingungkan, kembalilah kepada cara membandingkan antara bagian kiri dengan bagian kanan dari suatu keadaan intrakranial. Hemisfer kiri dan hemisfer kanan kita bandingkan dan melihat apakah ada kelainan-kelainan dan letak yang tidak simetris. Nah, bila mana menemukan di dalam gambaran ventrikel didapati bagian yang hiperdens tapi sangat kecil, itu bukan suatu perdarahan. Itu memungkinkan didapati bila mana terjadi pada pasien-pasien usia lanjut di mana terdapat kalsifikasi dari plexus choroidalis. Konsep yang sangat penting berikutnya adalah melihat apakah ada pembengkakan otak. Ketika otak membengkak, gyrus melebar, dan sulcus menyempit, akan tampak gambaran hemisfer yang kabur pada CT scan kepala. Tidak tampak lagi lekuk-lekuk dari sulcus dengan gambaran gyrus-gyrusnya. Semuanya akan tampak seperti blur atau kabur pada hemisfer dari bagian otak tersebut. CT scan di sebelah kiri adalah normal dengan sulcus dan gyrus yang jelas dan tidak kabur. CT scan di sebelah kanan menunjukkan adanya gambaran pembengkakan otak atau edema otak. Kita bisa melihat batas sulcus dengan gyrus yang tidak jelas dengan gambaran hemisfer yang sangat kabur pada bagian satu sisi dari daerah yang mengalami pembengkakan otak tersebut. Oke, kita akan lanjutkan untuk melihat pada manekin, kita untuk mengetahui lebih jelas lagi apa itu sulcus, gyrus, dan bagian-bagian lain dari yang memisahkan bagian otak. Kita akan lihat sulcus seperti yang kita ketahui itu adalah bagian satu celah yang memisahkan antara gyrus-gyrus di bagian otak. Ini adalah sulcus yang seperti celah, dan ini adalah gyrusnya. Ya. Dan kita bisa melihat ada sulcus-sulcus yang sangat terkenal seperti sulcus centralis yang memisahkan antara bagian otak frontal dengan bagian otak parietal. Kemudian kita bisa melihat di sini ada yang disebut fissure. Fissure itu adalah yang membedakan atau membuat pemisahan antara bagian-bagian otak. Kita bisa melihat ada fisura intrahemisferik, jadi ini hemisfer sebelah kanan, ini hemisfer sebelah kiri, dia terpisahkan oleh fisura intrahemisferik ini. Belum lagi, pada bagian basis dari bagian otak ini, kita dapat melihat adanya pemisahan yang disebut fissura sylvius atau sylvian fissure, di mana bagian otak frontal dengan bagian otak parietal di sisi atas terpisah oleh temporal di sisi bawah oleh fissura sylvius atau sylvian fissure ini. Sylvian fissure ini sangat penting bila mana kita mau melakukan tindakan-tindakan yang berhubungan dengan basis kranii yang letaknya deep atau di dalam. Ini adalah CT scan dengan gambaran hyperdens pada fissura yang menunjukkan adanya perdarahan subarachnoid. Dapat dilihat di CT scan ini, kedua fissura kiri dan kanan gambarannya menunjukkan suatu gambaran yang sangat hyperdens. Kemudian kita lanjutkan pada sisterna. Sisterna mana saja yang perlu diperhatikan? Perhatikan sisterna suprasellar, interpedicularis, ambiens, dan sisterna quadrigeminal. Dalam membaca CT scan brain, CT scan otak, kita harus menilai apakah ada atau tidaknya pergeseran garis tengah atau midline shift, terutama apabila CT scan-nya abnormal atau secara sekilas kita dapat melihat bagian kiri dan kanan tidak simetris. Midline pada CT scan diasumsikan sebagai garis khayal dari valve cerebri anterior ditarik lurus ke arah posterior.
Jika bagian yang dibagi oleh midline atau garis tengah tidak sama kiri dan kanan, maka dapat diindikasikan adanya pergeseran garis tengah atau midline shift pada gambaran CT scan tersebut. Foto CT scan yang nomor pertama ini menunjukkan bagian kiri dan kanan yang dibagi oleh garis khayal pada posisi yang sama, simetris pada kiri dan kanan. Sedangkan pada yang nomor 2 menunjukkan bagian kiri yang terdorong ke sebelah kanan, dan kita dapat melihat manakala midline shift ada, yang harus kita lakukan berikutnya adalah mengukur seberapa jauh midline shift atau pergeseran garis tengah tersebut. Nah, kita sangat penting untuk mengetahui bagian-bagian dari otak atau yang kita sebut sebagai lobus. Seperti yang setelah saya sebutkan sebelumnya, lobus bagian depan ini adalah lobus frontal. Lobus frontal sisi kanan, lobus frontal sisi kiri. Dan bagian di belakang lobus frontal itu adalah parietal. Parietal sebelah sisi kanan dan parietal sisi kiri. Antara lobus frontal dengan parietal, seperti kita ketahui sebelumnya, dipisahkan oleh satu sulcus yang namanya sulcus centralis. Nah, bagaimana dengan sisi basis atau sisi temporal? Temporal itu dipisahkan oleh lobus frontal dan lobus parietal melalui satu Sylvian fissure yang tadi sudah dijelaskan. Ini adalah lobus temporal yang mengisi dari bagian basis krani, fossa bagian media. Nah, bagaimana dengan bagian belakang? Bagian belakang kita akan melihat di sini ada occipital kanan, dan occipital kiri. Dan seperti kita ketahui sebelumnya, dia dipisahkan oleh visura interhemisferik di tengahnya. Selanjutnya dalam menilai bone window atau tepi tulang, kita dapat melihat slice yang disebut bone window pada CT scan kepala tersebut. Pada bone window kita menilai bagian tulang, terutama pada CT scan dengan trauma kepala, kita melihat apakah ada gambaran fraktur atau garis fraktur yang lazimnya tulang itu intak, tidak memiliki garis fraktur, tetapi apabila terjadi diskontinuitas pada gambaran garis tulang pada bone window tadi, maka kita dapat menyimpulkan adanya suatu fraktur pada tulang kepala atau kranium. Bagaimana dengan CT scan yang ini? Pada CT scan ini tampak adanya fraktur depres atau depresi fraktur, seperti yang ditunjukkan oleh tanda panah yang dapat kita lihat. Bagaimana dengan CT scan yang ini? Pada CT scan ini tampak adanya fraktur linear di sebelah kanan. Bagaimana membedakan fraktur linear dengan sutura? Kembali lagi ke cara pembacaan sebelumnya, bandingkan kiri dan kanan. Apakah ada garis fraktur yang sama? Namun, kita juga bisa membedakannya dengan memperhatikan garis frakturnya tersebut. Selanjutnya, yang terakhir adalah menilai soft tissue. Apakah ada hematoma atau tidak? Normalnya, soft tissue, jaringan lunak, tidak ada memiliki hematoma. Jika ada yang bengkak atau hematoma, maka akan dinilai lebih lanjut menyangkut kemungkinan sumber awal posisi terjadinya trauma pada kepala. Beberapa keadaan yang merupakan satu mandatori atau wajib melakukan pemeriksaan CT scan adalah bila kita menemui pasien dengan penurunan kesadaran. Pasien dengan nyeri kepala yang menetap, dengan riwayat kejadian yang sebelumnya seperti riwayat trauma, juga membutuhkan tindakan CT scan walaupun tanpa kesadaran yang menurun. Dan jangan khawatir, CT scan yang normal bukan merupakan suatu kejahatan. Sebelumnya, apa sih itu CT scan?
Komputer tomografi scan atau CT scan adalah prosedur pemeriksaan yang menggunakan komputer dan mesin yang memancarkan sinar X. Mesin ini bergerak memutari tubuh dan menghasilkan gambar struktur dan jaringan pada tubuh dari berbagai sudut. CT scan termasuk salah satu pemeriksaan penunjang paling cepat dan paling akurat. Pasalnya, prosedur ini dapat menghasilkan gambar mendetail dari potongan lintang tiap bagian tubuh. Gambar hasil CT scan akan lebih detail daripada ronsen biasa. Teknisi medis atau radiolog dapat melihat dan membantu pasien dari ruang terpisah. Pasien bisa berkomunikasi dengan radiolog melalui intercom. Sebelum menjalani CT scan, Anda akan diminta berpuasa atau tidak makan maupun minum selama beberapa jam. Sebelum melakukan prosedur, pasien yang fobia terhadap ruangan tertutup, dokter mungkin akan memberikan obat penenang. Pada beberapa kasus, cairan pewarna khusus bernama cairan kontras bisa digunakan. Cairan ini berfungsi memblokir sinar X agar struktur organ lainnya terlihat berwarna putih pada hasil pemindaian sehingga dapat diamati dengan lebih jelas. Pasien diminta untuk membuka pakaian dan menggantinya dengan gaun khusus dari rumah sakit dan melepas barang-barang yang terbuat dari logam karena dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan. Pasien berbaring di atas meja dan pasien akan bergerak ke dalam mesin CT scan yang berbentuk terowongan atau donat. CT scan merupakan alat pendeteksi patah tulang, tumor, penggumpalan darah, kanker, penyakit jantung, dan gangguan fungsi hati. Media pemeriksaan untuk dilakukan pemeriksaan CT scan, sumber cahaya dari CT scan menggunakan sinar X yang mengandung radiasi. Oleh karena itu, perlu dilakukan di ruangan khusus. Meja pemeriksaan akan bergesek ke mesin pemindai. Saat di dalam, pasien akan disinari oleh tabung sinar X yang memutari pasiennya. Sinar X yang dilewati pasien akan diterima oleh detektor dan mengubah sinar X menjadi cahaya yang tampak. Saat yang bersamaan, data sistem akan melakukan proses pengolahan data. Sinar X yang sudah dideteksi oleh detektor akan dikonversi menjadi arus listrik yang ditransmisikan ke komputer dalam bentuk sinyal. Waktu mengopen saat 30-60 menit. Hasil CT scan akan disimpan sebagai data elektronik dan berupa pencitraan 3 dimensi yang menunjukkan kondisi organ yang dipindai. Dokter spesialis radiolog akan menganalisis gambar pemindai lalu mengirimkannya ke dokter Anda. Cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.